Selamat pagi bagi semua anak didik ibu. Ibu harap kamu dalam keadaan sehat. Kita akan memulai kembali, lanjutkan kembali pembelajaran daring kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami Tuhan, datang kepada Engkau mengucap syukur. Kami akan memulai materi kami, Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh terangi hati, pikiran kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bab yang ke-13, yaitu mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek. Kalau di minggu yang lalu kita sudah belajar dalam materi kita di bab ke-12, yaitu keluarga menjadi berkat di tengah lingkungan. Nah, hari ini kita akan bahas bab ke-13 ini. Oleh karena itu, mari kita simak materi yang akan Ibu sampaikan. Mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek dengan 4 KD dan 4 indikator. Referensi Alkitab kita ada 2, Kejadian 1 ayat 27-28 dan Amsal 1 ayat 7. Nah, ilmu pengetahuan. Apakah itu ilmu pengetahuan? Nah, dalam materi ini boleh kamu lihat, ilmu pengetahuan adalah suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu. Atau bahasa seharinya Ibu boleh ambil, ilmu pengetahuan ini merupakan proses kegiatan yang menggunakan buah pikir, ya, gagasan yang diuji dan memperoleh hasil yang logis. Kemudian selanjutnya, teknologi. Teknologi ini apa? Nah, ini teknologi itu suatu benda yang diciptakan oleh manusia yang bisa bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Ya, teknologi kita tahu bahwa sekarang ini teknologi kita sudah cukup mapan, ya, dari yang sederhana sampai sekarang sangat cepat berkembang. Kemudian selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif perkembangan iptek di dunia Kristen, karena dunia yang kita bahas spesifik tentang pendidikan agama Kristen, jadi kita bahas dampak positif dan dampak perkembangannya di dunia Kristen juga. Nah, lihat ini dampak positifnya ada 6 poin, di mana kita lihat sekarang ini penginjilan sudah online, ya, sudah bisa berkhotbah, penyampaian Injil disampaikan melalui televisi, melalui YouTube, ya. Kemudian sudah lebih transportasi, telekomunikasi lebih canggih, bisa kalau hamba Tuhan atau pendeta mau pergi ke satu kota bisa lebih cepat, bahkan melalui handphone juga begitu cepat dalam komunikasi, ya, dan transportasi juga. Kemudian penyampaian khotbah lebih kreatif, membuat Alkitab lebih mudah, live streaming ibadah, ya, seperti sekarang ini gereja ditutup, banyak rumah-rumah yang mengadakan live streaming, ya. Kemudian peralatan tentang ibadah juga gampang didapatkan. Itulah akibat teknologi ini, perkembangan iptek ini memang membawa dampak positif yang cukup baik tentunya. Tapi ternyata ada juga dampak negatifnya, ya. Dampak negatifnya juga banyak, ya. Kenapa? Ya, sekarang ini akibat teknologi ini lupa sama Tuhan, ya. Tuhan bukan lagi yang menjadi prioritas. Kemudian manusia menjadi sombong. Kemudian godaan dunia semakin meningkat dan meningkatnya rasa keegoisan. Itulah dia dampak positif dan negatif dari iptek, ya. Nah, sekarang kita akan lihat coba dari Alkitab, apa contoh di Alkitab ini iptek yang ternyata membawa dampak kesombongan. Ini dia bait suci Salomo. Salomo membangun kenyamanan bagi dirinya sendiri lewat bait sucinya ini. Dia jadi condong hatinya kepada Allah lain akibat teknologi yang sangat canggih yang dilakukan Salomo dalam pembangunan bait sucinya. Bait suci. Nah, selanjutnya ada lagi, yaitu Menara Babel. Kalau kamu buka nanti Alkitabmu, Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, Menara Babel ini menunjukkan kesombongan manusia yang mengandalkan kekuatan dirinya. Dia merasa mampu tanpa bantuan Allah. Ada banyak lagi contoh, ya, dalam Alkitabmu, teknologi iptek yang membawa kesombongan kepada manusia. Nah, iptek itu seperti pisau. Pisau itu bermanfaat, tapi kalau digunakan oleh pembunuh, pisau itu akan merugikan banyak orang, ya. Jadi artinya ada penyaringannya. Nah, kemudian ada sikap dalam menghadapi perkembangan iptek ini. Yang pertama, kita harus takut akan Tuhan.
Amsal 1 ayat 7. Kedua, kita harus sadar bahwa Allah memberikan mandat kepada manusia. Kita menaklukkan alam semesta. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Karena itu kita butuh pengetahuan untuk kesejahteraan hidup kita. Tapi ingat, kita harus menyadari bahwa kita ini diberikan Allah tugas untuk menaklukkan alam semesta. Nah, ini kamu tonton video sebentar ya. Kamu simak video bagaimana anak muda sekarang dampak teknologi di zaman now ini.
Oke, baik. Kesimpulan dari video itu tentu kamu sudah lebih paham. Nah, ingatlah kemajuan iptek memang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Tapi iptek bukanlah tujuan, tapi alat. Karena itu, manusia tidaklah dikuasai oleh iptek, tapi manusia harus menguasainya. Sebagai remaja Kristen, hendaknya sikapi iptek dengan baik. Gunakan dan kembangkan itu sebagai anugerah pemberian Allah. Miliki sikap takut akan Tuhan dan manfaatkan sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan sebagai wujud ucapan syukurmu karena talenta yang dianugerahkannya. Nah, sekarang kamu kerjakan tugas yang Ibu berikan ini. Ini ada tugas, ada 2 poin di sini. Kamu silakan kerjakan dan kalau sudah selesai kirimkan ke WA atau Japri ke Ibu. Terima kasih. Nah, demikianlah materi yang sudah Ibu sampaikan bagi kamu pada pagi hari ini. Bagaimana kamu boleh mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek. Ibu harap materi kita pada hari ini sudah kamu pahami. Dan kita akan tutup materi kita ini. Jangan lupa tugasmu, kerjakan dengan baik ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mengikuti materi ini dengan baik. Kiranya kami sekalian diberkati lewat materi yang boleh hamba-Mu sampaikan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, sampai jumpa kembali di materi kita yang selanjutnya. Bye-bye.